Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai kepada bab 71 pengajian kitab Durratun Nasim ini. Dan ini berkaitan dengan Idul Fitri. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14-19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Rangkaian ayat ini ada pada salah satu surat yang namanya surat Al-A'la, atau sebagian ulama menyebutkannya surat Sabih Isma Rabbik. Ini adalah wahyu ke-7 yang berisi 19 ayat. Para ulama menyebutkan bahwa surat Al-A'la ini adalah surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Pada rakaat pertama salat maghrib beliau membaca Sabihis. Begitu pula pada sholat Jumat rakaat pertama, pada sholat witir, pada sholat Aid, beliau pun membaca surat ini. Surat ini memang memiliki karakter yang sangat menarik kalau kita kaji. Kalau saya boleh membagi makronya, maka surat ini terdiri dari 3 tema umum, 3 makro yang penting kita bahas. Yang pertama dari awal misalnya itu ada tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulai dengan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 di sana dilihatkan bagaimana Allah dengan kemahasuciannya memberikan kepada kita gambaran tentang penciptaan yang sempurna, menggambarkan tentang bagaimana kita melihat perumpamaan-perumpamaan yang ada. Makanya kalau kita kaji Al-Quran, di beberapa surat Al-Quran yang dimulai dengan kalimat tasbih, baik itu dengan bentuk masdar seperti surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, atau yang dimulai dengan kalimat tasbih tetapi bentuknya bentuk fi'il madi. Misalnya dalam surat Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saffat itu dimulai dengan Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardh. Ada juga yang dimulai dengan fi'il mudhari, yusabbihu, seperti pada surat Al-Jum'at dan At-Taghabun. Nah, pada surat Al-A'la ini dengan bentuk fi'il amr. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Disinilah poin pertama, bahwa Allah jauh dari sifat-sifat yang hina, yang kecil, yang remeh-temeh. Makanya kalau kita mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ada alimu auladakum bis sibah warimaya, didiklah anakmu dengan sibah, berenang, warimaya, dan memanah. Sibah diambil dari sabah itu, karena kalau kita berenang, kita start dan menjauh dari tempat start kita ke arah yang lebih jauh. Kita sering ingat bagaimana pengungsi Suriah untuk menghindari konflik di dalam negerinya dan juga gempuran dari ISIS yang dipimpin Al-Junaidi Al-Baghdadi itu. Nah, kita tahu bahwa mereka naik perahu yang terbatas dan mereka berenang sehingga banyak yang mati di tengah lautan. Pertanyaan kita yang sangat esensial aja, kenapa mereka kok larinya ke Eropa ya? Tidak ke negara-negara Muslim yang dekat, misalnya ke Turki, ke Irak, ke Iran, ke Arab Saudi.
Ini menjadi pertanyaan besar tentang solidaritas kita sesama negara-negara Islam. Dan ini hari ini juga kita dipertaruhkan atas pertanyaan kita terhadap pembelaan terhadap Palestina yang digempur di 10 hari terakhir oleh rejim Zionis Israel. Kita betul-betul sangat sedih melihat nasib saudara-saudara kita di Suriah dan nasib saudara kita di Palestina. Nah, kembali lagi bahwa kalimat tasbih ini pun memberikan kita gambaran bahwa yang maha sempurna itu hanya Allah. Kalau kita makhluk penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan, makanya kita disebut manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Tetapi wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang berbuat lupa atau kesalahan itu, dia adalah kembali kepada Allah, dan itu taubat. Maka pada konteks Idul Fitri kita disuruh untuk kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Kadang-kadang kalau kita terlalu boros tuh, selamat hari raya Idul Fitri, padahal Id itu artinya hari raya. Jadi selamat Fitri atau selamat hari raya Fitri. Nah, kembali lagi bahwa sebagai makhluk yang mengakui kemahasucian Allah, kita pun harus bisa untuk memaafkan orang lain. Karena Allah punya sifat al-afu wal ghafur, memaafkan. Kalau ada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka dia sebenarnya sudah menjelma menjadi orang yang tirani, orang yang takabur. Allah aja Maha Pemaaf, dan kita disuruh untuk terus-menerus bertobat, untuk kembali. Dosa sebesar apapun selalu di ujung ayatnya diberikan lanjutan illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kecuali satu, syukur. Syukur itu jelas, keras banget. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, salah satu bentuk tidak syukur itu adalah saat kita tidak bersyukur sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menganggap bahwa keberimanan kita itu tidak dilanjutkan dengan cara mengimplementasikannya kepada kebaikan, kepada nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang beriman, dia pasti akan menciptakan rasa aman. Ini kan enggak. Ada orang ngaku beriman, tetapi justru dia menciptakan ketidakamanan, ketidaknyamanan, terorisme bahkan, radikalisme bahkan. Ada orang yang mengaku dekat sama Allah, dengan tetangga aja nggak dekat. Seperti itu. Nah, makanya nilai kedua dari keyakinan kita akan kemahasucian Allah itu adalah yakin alladzi qaddara fahada. Allah itu memberikan kita takdir dan memberikan hidayah agar kita lari kepada takdir yang lebih baik. Ini berkaitan dengan COVID nih sekarang. Ada orang yang nggak percaya COVID, nggak percaya pakai masker, nggak percaya menjaga jarak. Dia bilang ini konspirasi. Padahal COVID itu nyata, dan kita disuruh untuk menghindari dan memberikan juga rasa aman kepada orang lain. Karena orang yang beragama itu tidak hanya aman sendirian, dia pun harus menciptakan keamanan kepada orang lain. Nah, ini yang penting bagi kita. Kita diingatkan oleh riwayat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ketika itu akan berangkat ke Syam atau ke Damaskus sekarang. Tapi karena ada wabah yang sangat besar di sana, Umar menunda keberangkatannya. Ada sahabat bertanya, "Ya Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Takut dari takdir Allah?" Kata Umar, "Justru aku lari dari takdir satu ke takdir yang lebih baik." Makanya kita menghindar dari kerumunan, physical distancing dan sebagainya, itu cara kita untuk percaya kepada takdir Allah. Jangan lalu kita menantang takdir Allah bahwa begitu banyak orang yang akhirnya meninggal dunia karena COVID-19, apalagi dengan varian baru di India ini. Setelah acara keagamaan di Sungai Gangga, begitu banyak orang yang meninggal dunia, dan itu sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai kita terjebak karena girah keagamaannya tinggi, lalu kita melupakan takdir itu. Nah, Allah pun menciptakan manusia, menciptakan makhluk secara keseluruhan ini
betul-betul dengan fasawwa, sempurna. Saya menuliskan komentarnya Muhammad Asad dalam The Message of the Holy Quran. Dia mengatakan bahwa ciptaan Allah ini memang memiliki keselarasan internal, lalu memiliki sifat konsistensi dengan fungsinya, dan juga kata beliau adalah sesuai dengan urgensi keberadaannya. Itulah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Allah pun menciptakan perumpamaan bahwa hidup ini selalu muter. Besok rumput itu kelihatan hijau, tiba-tiba nanti akan kering. Begitu pula kita pernah dalam keadaan tenang, tiba-tiba COVID-19 menghajar kita sampai 2 kali lebaran, kita nggak bisa mudik. Tetapi itu akan memunculkan apa yang disebut dengan bahasa saya, normalitas baru harus melahirkan moralitas baru. Kita hari ini masuk kepada normalitas baru, memakai masker, jaga jarak, salaman kita hanya lewat virtual, kita nggak bisa mudik, mudik kita hanya say hello, saling berbagi stiker dan emoji di WhatsApp kita. Seperti itu, orang saling kirim mengucapkan selamat. Tetapi itulah bentuk normalitas baru kita untuk menjaga gigi sehingga COVID tidak terus menyebar dan kita harus menghentikan itu bersama dengan kedisiplinan protokol kesehatan. Itu poin pertama. Poin kedua, makro kedua itu dari ayat ke-6 sampai ayat ke-13 adalah tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Beberapa mufassir menyebutkan bagaimana dialog Allah di sana. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Allah membimbing Nabi Muhammad untuk terus mau membaca. Kalimat ini menarik sekali. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau tadi faja'alahu ghutsa'an ahwa, sanuqri'uka fala tansa, itu adalah soal pentingnya kita ketahanan pangan, pentingnya kita mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah ini yang baru. Nah, pada konteks ini adalah pentingnya kita untuk selalu menggairahkan literasi keagamaan. Kita bersyukur hari ini gairah keagamaan betul-betul muncul di semua kalangan, dari mulai artis, politisi, para elit-elit, para pejabat dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak dilanjutkan oleh yang namanya literasi keagamaan. Maka yang muncul sekarang ada orang yang dia baru saja jadi mu'alaf, dia baru saja masuk Islam, tapi tiba-tiba dia sudah berubah menjadi orang yang berani menghakimi, menuduh orang lain yang berbeda sebagai orang lain yang bid'ah, bahkan mengkafirkan. Padahal Rasulullah sudah jelas, sangat jelas. Barang siapa yang menuduh sesama muslim ya kafir, menyebutnya kafir, faqad ba'a, maka itu ucapan kembali kepada dirinya. Ada lagi orang yang baru masuk Islam, tapi tiba-tiba dia terus menghina keyakinannya yang terdahulu, Tuhan-Tuhan yang disembahnya dulu. Padahal Quran jelas, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali mencaci maki, menghina sesembahan orang lain, karena mereka akan balik menghina Allah yang kita sembah. Ini yang kadang-kadang tidak kita pahami soal itu. Makanya gerakan literasi ini menjadi sangat penting, karena kita ingin kita belajar dari orang yang paham dari mana ilmu itu didapatkan. Muhammad Ibn Sirin mengatakan, fa inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini itu adalah bagian dari agama yang terpenting. Maka fanzuru, ambillah secara hati-hati dari siapa ilmu agama ini kita ambil. Jadi jangan sampai kita mengambil ilmu agama dari sembarang orang, dan akhirnya yang terjadi adalah ada orang yang terprovokasi saking agamanya kuat, dia dengan istrinya yang baru nikah lalu membom gereja katedral di Makassar, memberondong Mabes Polri dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Rasulullah SAW mengajarkan di bulan Ramadan ini kita agar selalu terus belajar, agar selalu terus mengasih dan mengasuh jiwa kita dalam madrasah rohani ini, sehingga kita menjadi umat yang betul-betul bermanfaat, karena kita disebut ummatan wasata. Nanti para nabi ditanya, misalnya Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah 10 mushaf yang berisi etika. Salah satunya itu adalah kalimat anak Adam itu kalau dikasih emas 1 lembah, dia pasti akan minta lembah kedua yang berisi emas. Nah, Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, apakah engkau telah menyampaikan risalahku ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, of course, pasti ya Allah. Tapi ketika ditanya umatnya, apakah engkau nerima risalah itu dari Ibrahim? Mereka bilang, enggak. Hampir semua nabi tiba-tiba dibohongkan, didustakan oleh umatnya. Untungnya para nabi itu bilang, coba tanya umat Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya umat Nabi Muhammad, apakah kenal Ibrahim? Kenal. Kenal Nabi Nuh? Kenal. Kenal Nabi Isa? Kenal. Dan kita menjadi kebanggaan nabi-nabi yang terdahulu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan itulah menjadi kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Rasul, ana awalul anbiya fil ba'si wa ana awalul anbiya fil khalqi wa akhirun fil ba'si. Aku ini adalah nabi pertama yang dicipta Allah, tapi aku nabi terakhir, penutup seluruh rangkaian nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru makro ketiga yang dibahas pada kitab Durratun Nasihin bab 71 ini sering dikaitkan dengan hari raya Idul Fitri, sehingga para ulama menerjemahkan qad aflaha man tazakka itu dengan kalimat berzakat wa zakarat, terus zikir dengan takbir pas sholat terus Idul Fitri. Walaupun mayoritas ulama justru menolak anggapan itu. Kenapa? Karena Allah ini masuk Makkiyah, sedangkan perintah zakat itu berkaitan justru ketika sudah Madaniyah. Tetapi apapun perbedaan ulama, itu justru menjadi rahmat bagi kita, umatnya. Rahmatu ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi kalau ada perbedaan, itu justru harus kita syukuri, bukan justru diperbesar. Seperti itu. Ayat ini dimulai dengan kalimat qad aflaha man tazakka. Aflaha yuflihu. Itu falah, itu artinya kebahagiaan. Diambil dari faliha, yaflahu, yang artinya membelah. Jadi falah, seorang petani itu yang membelah tanah, lalu dimasukkan apa? Benih, supaya benih itu jadinya lebih bagus. Memakai aja di sana hamzah, di ta'ziyah, aflaha yuflihu. Bagaimana kita tahu bahwa kurma itu kalau kita tanam, itu biasanya di atasnya disimpan dulu batu tuh, keras, sehingga semakin kuat dia mendapat akar, semakin bagus dia menjulang tinggi. Dan itu perumpamaan kalimat tauhid. Makanya sebagian ulama menyebutkan surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa farafis sama, itu tentang pohon kurma. Pohon kurma itu akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, lalu daun-daunnya rindang dipakai berteduh. Setelah itu kurmanya kita makan dengan enak. Itulah gambaran kalimat tauhid. Seorang muslim itu seorang yang punya akidah yang kuat, syariah yang kokoh, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Al-Quran menyebutkan tentang bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Surat Al-Mu'min 1-9, ciri orang yang beriman dan mendapat kebahagiaan itu adalah yang khusyuk, yang bayar zakat, yang menjauhkan dari perbuatan lagun atau sia-sia, lalu juga menjaga tidak melakukan perbuatan zina, lalu juga amanah, lalu juga mendidik dirinya sendiri dengan kuat, menerima, bertaubat, beriman pada Allah. Dan kita bisa tambahkan di samping surat Al-Mu'minun, surat Al-A'raf dan surat Al-Qasas ayat 157 dan 67 pun menggambarkan ciri-ciri orang yang beriman. Seperti itu. Nah, makanya tazkiyatun nufus, membersihkan diri ini menjadi tema besar dalam Idul Fitri. Bahwa kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada 3A, kembali kepada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebenaran Islam, dan nilai-nilai keindahan. Orang yang iman pasti aman.
Orang yang iman pasti amanah. Kalau amanah dia akan iman, bahkan aman. Jadi kalimatnya itu iman, amanah, aman. Aman, amanah, iman. Kalau ada orang yang ngaku beriman tapi khianat, korupsi, melakukan illegal logging, lalu dia jauh sekali dari nilai-nilai yang menciptakan rasa aman, dia sebenarnya dipertanyakan keimanannya. Dia orang yang menciptakan kekacauan, kegaduhan, sekedar noise bukan voice dalam demokrasi itu, riuh gaduh, maka dia dipertanyakan keimanannya. Makanya ada cerita menarik ketika Umar bin Khattab menguji seorang pengembala untuk mengambil dombanya. Dibeli dombanya, sang pengembala itu bilang, kalau mau beli domba kepada yang punya domba aja di kota, saya cuma pengembala. Alah, terima aja uangnya, bilang aja domba itu dimakan serigala atau masuk ke jurang. Sang pengembala itu bilang, Tuan, saya bisa berbohong kepada pemilik domba ini, saya bisa memanipulasi berapa jumlah domba ini, tetapi fa'in Allah, di mana Allah? Allah tidak bisa dibohongi, Allah tidak bisa dimanipulasi. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah, orang yang selalu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Umar menebus orang itu dan termasuk domba-dombanya, dan dia diberi domba begitu banyak karena sikap muraqabahnya. Nah, baru setelah itu adalah nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Orang Islam itu adalah orang yang selamat. Orang lain diselamatkan orang lain dari lisannya dan min lisanihim wa yadihim. Nah, ini kadang-kadang kita sering mengaku Islam, tapi bibir kita ini mencaci maki, menghina, tangan kita ini men-share berita bohong, hoax dan sebagainya. Dengan gampang kita ngetik kalimat-kalimat yang menohok jiwa orang lain. Nah, ini yang jangan terjadi seperti itu. Maka ciptakan keindahan dengan cara ukhuwah, dan kita memiliki 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah sebagai sesama bangsa, dan ukhuwah basyariyah sebagai sesama umat manusia. Kalau nilai tazkiyah itu kita lakukan dan kita berzikir kepada Allah, salah satunya dengan takbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bertakbir itu satu dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Maka yuk kita berzakat. Kalau Idul Fitri ini momennya zakat badan atau zakat fitrah. Nah, nanti kita boleh juga di Ramadan untuk zakatul amwal, tapi boleh juga di bulan-bulan lain asal kita sudah haul dan cukup nisab. Seperti itu. Nah, setelah itu kata Mbah Mun, orang yang bersyukur itu pun adalah orang yang menyediakan makanan enak. Ini enak banget nih kalau Mbah Mun bicara soal, saya pernah sekitar 1,5 jam dijelaskan tentang beras-beras dan nasi-nasi, dari mulai biryani, kebuli dan sebagainya, itu dijelaskan dengan sangat rinci. Itu hebatnya Mbah Mun menerima tamu. Makanya dalam bab keberapa kita sempat membahas di Duratun Nasin ini, bahwa sungguhnya menyenangkan tamu adalah sebuah keberkahan. Dan dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir, maka dia akan memuliakan hari akhir. Makanya kita semuanya memuliakan tamu dengan cara sekarang mungkin lewat virtual. Kalaupun kita mau mengirim, ya kirimkan aja lewat Gojek, lewat GoFood dan lain sebagainya. Setelah itu kita pun memakai pakaian yang bersih, membagikan kepada orang yang nggak punya, dan itu menjadi hal yang sangat dianjurkan oleh agama, bahwa orang yang terbaik pada saat ini adalah orang yang mampu untuk meringankan beban penderitaan di tengah kesulitan COVID-19, pengangguran yang semakin banyak, orang-orang miskin baru yang tertimpa karena PHK dan sebagainya. Harus ada balance dari orang-orang yang diberi nikmat dengan cara menunjukkan kepedulian. Nah, di surat ini pun dijelaskan tentang banyak orang yang akhirnya tetap memilih dunia dan melupakan akhirat. Nah, ini yang harus digarisbawahi tentang pentingnya kembali seluruh niat ibadah kita. Perilaku-perilaku kita itu diniatkan untuk niat yang lebih jauh, visioner. Amal-amal yang punya jangkauan jarak jauh dan berdampak pada nilai akhirat. Kita sebagai pedagang, pedaganglah yang jujur.
Makanya sahabat Nabi pernah ngeluh, ini kenapa perdagangan kita di Madinah ini kalah sama Yahudi. Kata Nabi, emang apa bedanya? Ya Yahudi itu kan aneh, dia licik, dia mengurangi timbangan, makanya dia beruntung. Lalu bagaimana dagangan kalian? Ya kita jujur seperti yang diperlihatkan Rasulullah. Dan kita pun betul-betul tidak mengurangi timbangan. Kata Rasulullah, salah kalau begitu. Wah, sahabat terkejut. Jadi kita harus mengikuti Yahudi ya Rasul? Bukan. Kalian jujurnya oke, beritahu. Tapi yang kedua, bedakan kita dengan Yahudi. Kalau Yahudi mengurangi timbangan, menyembunyikan mengurangi jumlah, menyembunyikan cacat. Kita justru sebaliknya. Kita justru harus menambah. Makanya waktu saya di kampung dulu, tempat kelahiran saya di Marga Mulia, kalau beli kacang, beli suuk itu pasti seperti embohan. Ya embohan ya. Atau ibu saya nih, Mimi Haja Umi Kulsum punya rumah makan Nangan Sari di Al-Mizan itu. Mimi itu pasti kalau orang beli sop bilang, tata ditambahan daging nak, China tadi tambahan. Dan dengan itu dia berkah karena dia membuat bahagia customernya, dan dia juga membuat orang yakin bahwa makanan yang diberikannya adalah makanan yang terbaik. Nah seperti itu. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Nilai-nilai yang punya visi masa depan itu khairu wa abqa. Nah, ayat ini diakhiri dengan kalimat yang sangat menarik, in hada la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Pakai hada loh. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, hada itu untuk yang qarib, untuk yang dekat. Beda dengan zalika wa tilka. Seperti itu. Ini artinya seluruh nilai-nilai kebaikan. Kalau poin pertama adalah kesucian Allah, poin kedua adalah kemuliaan Nabi Muhammad, yang ketiga adalah soal keseimbangan. Nah 3 poin itu diajarkan oleh para nabi terdahulu, dan ini meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak terputus tuh dari nabi-nabi yang lain. Beliau adalah mata rantai yang menyambungkan seluruh ajaran para nabi, dan dikatakan seperti hadis yang saya baca tadi, ana awwalul anbiya fil khalqi wa akhiruhum bil ba'si. Aku ini nabi pertama yang diciptakan Allah, tapi nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 2 poin yang perlu garis bawahi. Yang pertama adalah ajaran tentang tauhid, ajaran tentang kemuliaan dengan cara belajar, ajaran tentang pentingnya keseimbangan. Ini menunjukkan yang pertama bahwa ada keseimbangan, ada kesinambungan, kontinuitas, istimror dalam pengalaman keagamaan manusia. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pengalaman keagamanya sama tuh. Semua bertauhid la ilaha illallah. Seperti itu. Dan itu adalah ajaran inti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemusyrikan, paganisme, termasuk juga menyembah kekuasaan, menyembah harta, menyangka bahwa harta itu yang sabu annama lahu ahlada akan membuatnya abadi, itu terbantahkan oleh kalimat tauhid bahwa tidak ada yang abadi kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Firaun pernah berkuasa, jatuh, digulung oleh ombak di Laut Merah. Namrud yang begitu gagah membakar Ibrahim mati, dan matinya Namrud itu ternyata oleh virus kecil yang masuk dalam telinganya dan membuat tumor ganas di kepalanya. Ada lagi para diktator-diktator masa kini seperti Hitler, itu pun mati, bahkan dia bunuh diri. Ada yang mengatakan menembak diri, ada yang mengatakan minum racun. Nah, begitu banyak meyakinkan bahwa ajaran tauhid ini adalah kesinambungan dari nilai-nilai keagamaan dan pengalaman keagamaan seluruh manusia. Dan itu yang menang. Bagaimana orang-orang kaya seperti Qarun itu ternyata dibelah oleh Allah, hancur, masuk hartanya yang itu banyak, yang kuncinya aja tidak bisa digotong kecuali oleh ratusan orang. Seperti itu, maka masuklah. Makanya harta yang kita ketemukan di tanah sering di harta Qarun. Itu hartanya si Qarun dulu zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah begitu pula orang yang menyembah pangkat, jabatan, keturunan, itu hancur.
Yang tidak hancur adalah orang yang menyembah Allah bertauhid secara kuat. Ini konsep yang paling benar, seperti itu. Yang kedua adalah kesamaan kebenaran dasar. Sekali lagi, kesamaan atas kebenaran dasar yang didakwakan oleh para nabi. Dan paling tidak ada 3 ajaran penting yang tidak pernah robah. Pertama adalah doa atau sholat dengan bentuk macam-macam. Yang kedua adalah kurban kayak gitu. Dan yang ketiga adalah puasa. 3 amalan itu sama tuh. Seluruh nabi, bahkan seluruh keyakinan, seluruh agama pasti mengajarkan apa itu sholat, apa itu pengorbanan, dan apa itu berpuasa. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ini adalah 2 nabi yang sangat fenomenal. Nabi Ibrahim kita sering dibaca ketika doa iftitah, maka sesibuk apapun kita, baca doa iftitah itu menjadi sangat penting. Menunjukkan kembali komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu Nabi Musa pun menjadi figur tentang perlawanannya terhadap Fir'aun, Qarun, dan Haman. Jadi dalam sejarah dunia pasti ada 3 kelompok ini nih yang selalu kolaborasi. Penguasa yang zalim, pengusaha yang licik, dan juga preman yang menggunakan kekuasaan, yang menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain yang berbeda. Ibrahim menjadi buyutnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu Ibrahim memiliki putra 2, Ismail dan Ishak. Dari Ismail yang dilahirkan di sekitar Ka'bah Baitullah, makanya ada Hijr Ismail. Di sanalah lahir keturunan-keturunannya dan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang-orang Yahudi tidak percaya Nabi Muhammad jadi nabi, maka Rasulullah menunjukkan bahwa saya keturunan Ibrahim dari Ismail karena di sana ada maqam Ibrahim. Itu yang disebut dengan ayatum bayyinatum maqam Ibrahim faman dakhalahu kana amina. Maka kita perlu untuk membuat ayatum bayyinat, kita membuat menjadi tempat-tempat agar kesalehan ini terus dibariskan ke anak-anak kita dengan pesantren, majelis taklim, masjid-masjid, dan juga pengabdian kita kepada nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang dapat saya sampaikan pada bab ke-7 Duratun Nasin tentang Idul Fitri ini. Dan kita mulai besok nanti malam kita bertakbir, kita pun menyambangi orang-orang miskin sekitar kita, memberi santunan atau keluarkan zakat fitrahnya. Dan besok kita datang ke ke tempat-tempat dengan jaga jarak, pakai masker, jangan bersalaman. Yang penting kita Idul Fitri dengan cara yang baru dan tentu dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.